Selamat siang, Hana. Hari ini kelompok kami, kelompok 8, akan mempresentasikan jurnal kami tentang peran lembaga legislatif dalam penegakan hukum di Indonesia. Anggota kelompok kami itu ada Anastasia Dia, nomornya 0105 120080. Daryl Efraim, NIM-nya 0105 120087. Relawan, NIM-nya 0105 1200 118. Saya sendiri Gilvan Hutegaro, NIM saya 0105 120056. Dan yang terakhir ada Kevin Liang, NIM-nya 0105 120009. Pendahuluan. Lembaga legislatif di negara Indonesia terdiri dari 3 tingkat. Tingkat pusat yang terdiri dari MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Tingkat daerah provinsi yang terdiri dari DPRD, dan tingkat daerah kabupaten kota yang terdiri dari DPRD kabupaten kota. Lembaga legislatif memiliki tugas utama untuk merancang dan mengubah undang-undang dasar. Oleh karena itu, lembaga legislatif sangatlah erat dengan penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana tidak, segala undang-undang dan peranakannya dirancang dan disetujui oleh abdi-abdi negara yang bekerja di Senayan tersebut dengan bantuan dan pertimbangan pemerintah eksekutif. Sebagai lembaga perumus undang-undang, tentu saja hampir semua keputusan dan hasil kinerja MPR, DPR, dan DPD menuai pro kontra di masyarakat. Tujuan dari penelitian kami adalah untuk mengetahui bentuk penegakan hukum seperti apa yang dilakukan dan dijalankan oleh lembaga legislatif Indonesia. Kami berharap agar jurnal yang kami tulis ini dapat menstimulasi masyarakat agar dapat bersikap lebih kritis dan tidak anti untuk menyampaikan kritik dan saran terhadap pemerintah kita, khususnya yang berhubungan dengan lembaga legislatif. Metode penelitian yang kami gunakan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang menjadi topik penelitian kami menggunakan metode pustaka. Kami meneliti berbagai jurnal-jurnal terdahulu yang diterbitkan dan berkaitan dengan kinerja Dewan Legislatif dalam perumusan dan perancangan berbagai RUU yang menjadi fokus penelitian kami. Pembahasan. Next. Kekuasaan secara etimologis berasal dari kata kuasa, yang berarti kesanggupan untuk melakukan atau berbuat sesuatu, wewenang untuk mengatur, dan mempunyai jabatan. Secara definitif, kekuasaan juga dapat diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan dan hal ini bersifat paksaan. Karena pengertian tersebut, maka terbentuklah sebuah teori kekuasaan yang dikemukakan para ahli. Contohnya, konsep pembagian kekuasaan menurut John Locke. John Locke berpendapat bahwa kekuasaan merupakan suatu hal yang harus dipisah. John Locke kemudian membagi kekuasaan menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif atau kekuasaan yang membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan yang melaksanakan undang-undang, dan yang terakhir merupakan kekuasaan federatif atau kekuasaan yang bertugas melakukan hubungan diplomatik dengan negara lainnya. Di Indonesia, negara ini menganut sistem pembagian kekuasaan trias politika. Namun pembagian tersebut menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif di sini bertujuan untuk mengadili atas pelanggaran yang terjadi terhadap undang-undang yang berlaku. Alasan Indonesia menganut sistem trias politika dikarenakan hal ini bertujuan untuk mencegah adanya ketimpangan kekuasaan, sehingga seseorang atau sekelompok memiliki kekuasaan lebih dari yang lain. Ketiga, kekuasaan tersebut saling bertanggung jawab antara satu sama lain, sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga kekuasaan tersebut juga mengambil peran dalam penerapan hukum di negara Indonesia. Next slide. Lembaga legislatif di Indonesia dijalankan oleh 3 lembaga legislator, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, lalu yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan yang terakhir Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Next slide. Ya, jadi bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh MPR yaitu ada 2 macam. Yang pertama ada Amandemen 1945
Dan yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Next slide. Untuk amandemen sendiri, amandemen telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali. Yaitu yang pertama pada tahun 1999, yang kedua tahun 2000, yang ketiga tahun 2001, dan yang terakhir tahun 2002. Tujuan dari amandemen sendiri untuk penyempurnaan aturan dasar jaminan maupun pelaksanaan kedaulatan rakyat. Jadi, mulai dari pertama, amandemen pertama itu ada 9 pasal yang diubah dan ditetapkan. Salah satunya adalah presiden yang dulunya mempunyai kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan dengan persetujuan dari DPR, diubah menjadi presiden mempunyai hak untuk mengajukan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan DPR. Lalu, dalam amandemen yang kedua, sebanyak 5 bab dengan 25 pasal diubah dan ditetapkan, yang salah satu isinya menyatakan bahwa setelah diamandemenkan DPR, memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Tetapi sebelumnya itu DPR hanya dapat memberikan persetujuan terhadap pembentukan undang-undang. Lalu pada amandemen ketiga, amandemen ini mencakup beberapa hal seperti bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kekuasaan kehakiman, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pada amandemen keempat, menghapus serta menambah ada penghapusan serta penambahan pasal. Salah satu perubahan adalah hapusnya bab 4 mengenai Dewan Pertimbangan Agung. Semua hal ini merupakan contoh penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga DPR. Selanjutnya, selain amandemen, ada juga melantik presiden dan wakil presiden. Jadi dengan melantik presiden dan wakil presiden, maka lembaga MPR telah menjalankan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 33. Next slide. Untuk bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh DPR adalah salah satunya itu, contohnya menyusun prolegnas. Next slide. Jadi prolegnas di sini itu merupakan sebuah instrumen perencanaan dalam program membentuk undang-undang. Lalu dia itu direncanakan secara sistematis oleh DPR bersama pemerintah. Nah, untuk pembahasannya itu yang diprioritaskan adalah RUU dan harmonisasi dan hukum yang ada. Ketidakjelasan dalam perumusan undang-undang dapat menyebabkan sulitnya diterapkan atau dilaksanakan di lapangan, karena terjadinya tumpang tindih maupun bertentangan dengan hukum yang sederajat, lebih rendah, dan yang berada di atasnya. Selain itu dapat menyebabkan multitafsir dalam usaha menginterpretasi. Oleh karena alasan tersebut, maka diperlukan sebuah harmonisasi dan hukum yang ada. Lalu, contoh prolegnas sendiri, di tahun 2021, DPR telah mengatur prolegnas yang dirancang untuk kepentingan masyarakat di era pandemik. Karena hukum yang ideal adalah hukum yang bersifat dinamis, sehingga dapat menyesuaikan dengan keadaan zaman yang terus berkembang. Prolegnas 2021 memprioritaskan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di era pandemik, seperti RUU Pengawasan Obat dan Makanan, RUU tentang wabah, yaitu perubahan atas UU Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit dan menular, dan juga RUU lainnya yang telah diusulkan oleh lembaga negara yang memiliki wewenang untuk merancang undang-undang untuk kepentingan masyarakat dan negara. Next slide. Untuk hak dan fungsi yang dimiliki oleh DPD sebagai lembaga legislatif di dalam penegakan hukum di Indonesia sudah dijelaskan di dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa DPD sebagai lembaga legislatif memiliki wewenang untuk mengawasi, membahas, dan juga mengusulkan undang-undang yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan juga perimbangan yang berkaitan dengan keuangan pusat dan daerah. Next. Terkait dengan kedudukan DPD sebagai salah satu lembaga legislatif di Indonesia, pada tahun 2012 kemarin sempat dibahas terkait kedudukan DPD
di dalam peran dan fungsi legislasi di Indonesia yang akhirnya menimbulkan putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 92/PUU-X/2012. Hasil dari putusan MK tersebut memperjelas 5 hal apa saja yang menjadi wewenang DPD di dalam proses legislasi di Indonesia, yaitu yang pertama, DPD dapat terlibat setara di dalam penyusunan program legislasi nasional atau prolegnas. Yang kedua, RUU yang dihasilkan oleh DPD diperlakukan sama dengan RUU yang diajukan oleh Presiden dan DPR. Yang ketiga, DPD ikut terlibat dengan RUU tertentu dari awal sampai akhir. Yang keempat, RUU tertentu pembahasannya dilakukan secara tripartit, yaitu DPD, DPR, dan Presiden. Yang kelima, dalam hal proses pembahasan RUU tertentu sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan, DPD juga memiliki wewenang dalam hal persetujuan terhadap RUU yang dibahas secara tripartit. Setelah putusan dari MK tersebut, maka pembentuk undang-undang di Indonesia secara langsung berubah dari yang semula hanya DPR dan Presiden saja, sekarang menjadi DPR dan DPD dan Presiden yang membentuk undang-undang. Kedudukan DPD dalam hal fungsi legislasi dan kewenangannya di Indonesia kini sudah menjadi setara dengan DPR. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan trias politika. Trias politika ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga legislatif di negara Indonesia terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama, tingkat pusat yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua, tingkat daerah provinsi yang terdiri dari DPRD. Dan yang terakhir, tingkat daerah kabupaten atau kota yang terdiri dari DPRD, kabupaten atau kota. Tugas utama lembaga legislatif adalah tentunya merancang serta mengubah undang-undang dasar. Dapat disimpulkan juga bahwa MPR bertugas untuk melantik serta memberhentikan presiden dan wakil presiden. Tugas DPR adalah menyusun UUD dan menetapkannya beserta presiden. Terakhir, DPD bertugas untuk membahas RUU yang telah diusulkan oleh presiden atau lembaga DPD. Next. Terima kasih Bu Hana atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.